Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah apa itu Renaissance. Renaissance merupakan istilah yang muncul pertama kali pada abad ke-13. Renaissance dikenalkan pertama kali oleh seorang tokoh bernama Lucio Vasari. Renaissance memiliki arti sebagai suatu gerak kebudayaannya yang berkembang sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16. Renaissance pertama kali terjadi di Italia yang secara perlahan menyebar ke seluruh Eropa. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali. Sesuai dengan pengertian istilah tersebut, Renaissance pun diartikan sebagai suatu zaman atau periode yang menjadi tanda lahir kembalinya peradaban dan kebudayaan di Eropa. Sebagai suatu zaman, Renaissance ini muncul dengan adanya penghargaan masyarakat terhadap etika, rasionalitas, dan estetika. Renaissance muncul sebagai sebuah reaksi dari keadaan yang terjadi di Eropa sebagai abad pertengahan sebelum abad ke-15, di mana Eropa dilanda dengan krisis. Krisis yang melanda Eropa tersebut merupakan krisis ekonomi, krisis politik, terlebih lagi krisis pemikiran. Di samping itu, Eropa pun dilanda wabah penyakit. Karena berbagai krisis yang terjadi pada zaman tersebut dikenal dengan abad ke-8 atau yang dimaksud dengan The Dark Age. Di masa tersebut, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan cenderung mendominasi kehidupan masyarakat di Eropa. Berbagai hal haruslah disesuaikan dengan doktrin gereja, mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Akibatnya terjadi pembatasan berpikir di dalam masyarakat sehingga membuat lambatnya pencarian solusi atas masalah yang terjadi di masa tersebut. Di antara tokoh-tokoh Renaissance yang mempunyai peran yang penting dalam perkembangan seni budaya antara lain Michelangelo Buonarroti 6 Maret 1475 sampai 18 Februari 1564 atau nama lengkapnya dalam bahasa Italia Michelangelo Buonarroti Simoni. Kedua, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nama lengkapnya yaitu Leonardo di Fiore da Vinci, lahir di Vinci. Tokoh-tokoh Renaissance dalam bidang ilmu pengetahuan diantaranya adalah sebagai berikut: Johann Gutenberg 1400 sampai 1468, Nicolaus Copernicus 1478 sampai 1843, Andreas Vesalius 1514 sampai 1564, William Gilbert 1540 sampai 1603, Galileo Galilei 1546 sampai 1642, dan Johannes Kepler 1571 sampai 1642. Munculnya Renaissance disebabkan oleh hal-hal. Satu, munculnya kaum borjuis di Italia. Pada zaman pertengahan, kegiatan perdagangan mengalami kemunduran. Selama zaman pertengahan, banyak kota-kota pelabuhan di Italia yang berhenti beraktivitas. Dua, tentunya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki menyebabkan para seniman dan cendekiawan dari Romawi Timur meninggalkan Konstantinopel menuju ke Italia. Tiga, Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Roma sebagai ibu kota Romawi Barat berada di wilayah Italia. Oleh karena itu, masyarakat Italia pada zaman pertengahan masih dapat melihat peninggalan-peninggalan bersejarah yang dimegah dari zaman Romawi kuno. 4. Munculnya golongan humanis. Selain golongan borjuis, gerakan Renaissance juga didukung oleh golongan humanis. Kaum humanis adalah tokoh-tokoh penggerak Renaissance yang mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi, seperti sejarah, filsafat, retorika, seni sastra, seni lukis, seni musik, dan seni pahat. Kaum humanis ini terdiri atas sastrawan, seniman, teologi, cendekiawan, dan orator.
Dampak dan pengaruh Renaissance dan humanisme membawa pengaruh besar terhadap kehidupan dan kebudayaan Eropa. Beberapa pengaruh dari Renaissance adalah sebagai berikut. A. Kesusteran dan bahasa Yunani dan Romawi. Klasik menjadi bahasa dan kesusteran di dunia dan mendorong kesusteran bangsa-bangsa Eropa berkembang pesat. B. Berbagai cabang seni budaya berkembang pesat dan bebas, baik seni bangun, seni pahat, seni lukis, dan seni suara. C. Munculnya kebebasan berpikir sehingga muncul aliran-aliran pemikiran baru di Eropa seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan mentalisme. D. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas pertama yang didirikan Eropa adalah Universitas Oxford pada tahun 1264 hingga tahun 1400-an di Eropa sudah terdiri dari 50 universitas. Tumbuhan kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu sehingga masyarakat cenderung menjadi individualitas. Selain itu juga banyak sekali penghargaan terhadap hasil karya individu. F. Muncul dan berkembangnya masyarakat Eropa yang lebih progresif dan memiliki semangat penemuan yang tinggi. Ketidakpuasan terhadap gereja menimbulkan tersirat lain bidang keagamaan sehingga mendorong munculnya agama Kristen Protestan. H. Munculnya penjelajahan samudra untuk menemukan belahan-belahan dunia baru karena dirasakan dunia yang telah dikenalkan semakin sempit. I. Berkembangnya paham sekuler, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan kehidupan duniawi. Selain itu, sekulerisme berpandangan bahwa harus ada pemisahan yang jelas antara urusan agama dengan pemerintah. J. Perdagangan berkembang pesat sehingga kedudukan kaum berjois kapital semakin kuat. Selain itu, dengan terbukanya lahan perdagangan baru juga semakin banyak melahirkan golongan kapitalis yang menguasai jalur perdagangan. K. Berkembangnya aliran modernisme yang menampilkan hasil karya-karya seni yang vulgar seolah-olah sudah tidak memperdulikan ajaran agama lagi. Ya, kemajuan teknologi seperti penemuan senja api, kompas, mesin cetak, kapal layar, dan penemuan peta mendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme.